Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu guru hebat, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023. Pada video kali ini saya akan mencoba memberikan informasi seputaran cara mengisi LK selama PPG dalam jabatan sebagai persiapan untuk uji komprehensif atau ujian kompre dan PPL-nya Bapak Ibu. Mudah-mudahan video yang singkat saya pada kali ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya, bisa menghilangkan kegalauannya jika ada yang galau. Tapi saya yakin tidak ada yang galau dan tidak ada yang panik. Saya yakin semuanya tetap menjalani PPG ini dengan santai. Karena hidup santai, masa depan cerah. Oke Bapak Ibu, di sini saya akan mencoba memberikan informasi seputaran tentang cara mengisi LK mulai dari identifikasi masalah, eksplorasi penyebab masalah, akar penyebab masalah, eksplorasi alternatif solusi, kemudian penentuan solusi yang berakhir nanti pada penyusunan perangkat ajar, dan penyusunan perangkat ajar ini akan bermuara ke PPL. Jadi semua LK yang kita kerjakan dari LK 1.1 kemarin, mulai dari identifikasi masalah sampai ke penentuan solusi, ini nanti akan harus sambung menyambung menjadi satu Bapak Ibu, yang berakhir nanti pada penyusunan perangkat ajar. Kemudian yang akan penyusunan perangkat ajar ini akan kita praktekkan pada PPL nantinya. Namun sebelum PPL itu kita akan mengikuti satu gerbang, yaitu uji komprehensif atau yang dikenal dengan ujian kompre. Kalau lulus kompre baru kita akan bisa melakukan PPL. Oke Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan juga pada video sebelumnya, trik untuk mengisi LK ini yang pertama adalah ikuti kata dosennya, ikuti keinginan dosennya, kemudian ikuti panduan untuk pengisian LK-nya. Karena dosen yang akan menilai LK-nya. Kemudian di samping mengikuti arahan dari dosennya, juga Bapak Ibu harus menyambungkan beberapa LK ini menjadi satu bagian yang utuh dari semuanya. Jadi jangan sampai ada yang keliru atau yang berbelok Bapak Ibu. Harus nyambung dari ini, nanti akan kita bahas satu-satu dari identifikasi masalah sampai penentuan solusi. Ada beberapa yang mengatakan beda dosen, beda pendapat, beda arahan. Sebenarnya bukan beda pendapat, beda arahan, beda pengertian Bapak Ibu. Beda dosen, beda cara menyampaikannya. Sehingga kadang-kadang cara penyampaian dosen yang berbeda membuat cara pemahaman kita yang salah dalam memahami atau berbeda dalam memahami kata-kata dosen. Nah, itu saja Bapak Ibu. Jadi tidak ada yang salah dari pengertian atau pengarahan dosennya. Kita yang salah dalam memahami kata-kata dosennya. Oke Bapak Ibu, tetap semangat. Tetap tampilkan yang terbaik dari LK-nya. Ikuti arahan dosennya, kemudian namun Bapak Ibu tetap usahakan yang terbaik dari LK-nya. Karena LK ini bukan hanya dibutuhkan untuk nilai di LMS saja, tapi nanti kita butuhkan untuk penyusunan perangkat ajar, dan juga Bapak Ibu butuhkan nanti di saat uji komprehensif. Kita mulai dari yang pertama Bapak Ibu, kita mulai dari LK 1.1. Ini di sini nanti saya menjelaskan sekilas saja Bapak Ibu, kita bahas judulnya saja. Jenis masalah di sini pada LK 1.1 kita bedakan masalah dari jenis ini dulu. Kemudian masuk ke masalah yang diidentifikasi. Biasanya kalau LK 1.1 ini kita masih semangat nih Bapak Ibu. Jadi masalah yang ada di sekolah itu masuk semuanya. Lagi semangatnya. Kemudian analisis identifikasi masalah. Ini kita analisis identifikasi masalah. Apa yang nampak dari masalah tersebut. Itu. Kemudian lanjut kita ke LK 1.2. Ini masalah yang telah diidentifikasi. Jadi sambungan dari sini Mas Ibu. Masalah yang
telah diidentifikasi. Jadi kita ambil dari sini, tinggal masukkan ke kolom ini. Ini sambung menyambungnya nih. Hasil eksplorasi penyebab masalah. Jadi di sini kita mengeksplor penyebab masalah yang telah kita temukan itu dari berbagai sumber. Berbagai sumber, contohnya ini bisa dari literatur, kemudian bisa juga dari wawancara pakar dan lain sebagainya. Wawancara teman sejawat juga bisa. Pokoknya Bapak Ibu kumpulkanlah landasan-landasan tentang penyebab masalah ini dari berbagai sumber. Kemudian setelah Ibu eksplorasikan, explore, setelah Ibu cari semua dari semua sumber, kemudian Bapak Ibu analisis lagi. Analisis ini maksudnya dari pendapat-pendapat ini Ibu simpulkanlah di sini. Ini kita menganalisis eksplorasi penyebab masalah yang kita analisis ini. Nah, ini untuk LK 1.2-nya Bapak Ibu. Kita lanjut ke LK 1.3. Oke. Sebelumnya udah saya sampaikan tadi Bapak Ibu, antara LK ini nyambung. Jadi ini tinggal copy yang masalah yang diidentifikasi, masalah yang diidentifikasi. Kita masukkan ke sini. Jadi semua dari LK 1.1 ini nanti ada titik benang merahnya atau titik penyambungannya. Tali napasnya sama, ada satu tali napasnya sampai LK terakhir yang akan kita bahas nanti. Oke, lanjut LK 1.3. LK 1.3 berawal dari hasil eksplorasi penyebab masalah. Jadi kita mulai dari ini, kolomnya ini. Kita cari lagi dari kolom dari LK 1.2 tadi Bapak Ibu. Ini hasil eksplorasi penyebab masalah. Yang akan kita masukkan sini adalah hasil eksplorasi penyebab masalah. Ini hasil dari analisis eksplorasi penyebab masalah yang telah Ibu analisis, Bapak Ibu analisis di LK 1.2-nya. Yang di sini analisis sebab. Contoh di sini, ini. Jadi ini nanti yang akan dimasukkan ke LK 1.3-nya. Jangan lupa yang eksplorasi penyebab masalah yang ini akar penyebab masalahnya buatkan di sini Bapak Ibu agar Bapak Ibu tahu ini masalahnya apa, kok ada hasil eksplorasinya. Jadi jangan cuma memasukkan yang ujung ini saja. Ini. Jangan lupa masukkan juga masalahnya, masalah yang teridentifikasi di atasnya. Agar Bapak Ibu nanti ada kesinambungan, ada sambung menyambung dari LK 1.1-nya tadi. Ini masukkan di sini masalahnya dulu, masalah yang telah diidentifikasi, kurangnya pemahaman siswa pada pembelajaran matematika. Kemudian baru di bawahnya tulis hasil eksplorasi penyebab masalah. Yang hasil dari analisis Bapak Ibu tadi apa penyebabnya kurang ini? Ini dia, masukkan di bawah. Oke Bapak Ibu. Kemudian kolom yang kedua adalah akar penyebab masalah. Akar penyebab masalah. Kalau kita bahas akar penyebab masalah, yang dimaksud dengan akar penyebab masalah ini adalah bisa dikatakan kalau lebih mudah dipahami mungkin biang keroknya Bapak Ibu. Biang kerok. Itulah istilahnya Bapak Ibu ya. Akar penyebab masalah ini adalah biang keroknya. Namanya kan akar penyebab masalah. Dari masalah-masalah yang ada ini, akarnya yang mana? Biang keroknya yang mana? Itu. Jadi Bapak Ibu bisa cari di sini. Siswa kurang memahami operasi hitung, kemudian kurang penjelasannya lebih mendalam, motivasi belajar, metode yang digunakan, pembelajaran masih berpusat pada guru, siswa kurang fokus, kurangnya respon dan rasa ingin tahu dari siswa. Kira-kira ini mana yang salah satu dari yang banyak ini yang bisa mempengaruhi semuanya, yang biang keroknya. Makanya kalau di sini ini contohnya metode yang digunakan guru belum bervariasi. Mulai dari metode yang digunakan belum bervariasi sehingga siswa motivasi siswa rendah. Jelas karena metode tidak bervariasi. Kemudian pembelajaran masih berpusat pada guru karena metodenya tidak bervariasi sehingga pembelajarannya masih guru atau teacher center. Kemudian siswa kurang fokus. Itu juga dipengaruhi oleh metode. Coba kalau seandainya metodenya menarik, maka siswa akan fokus belajar.
Kemudian kurang respon atau rasa ingin tahu karena rangsangan dari metode tidak ada, rangsangan dari guru hanya tidak ada. Mungkin hanya ceramah, 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 latihan, ceramah, latihan, ceramah, latihan. Jadi respon siswa pun kurang, aduh malas. Nah, jadi ini kemudian siswa kurang memahami operasi itu karena metodenya kurang tepat sehingga hasilnya juga tidak berhasil, pembelajaran juga tidak berhasil. Nah, jadi dari semua masalah penyebab masalah yang ada ini, biang keroknya ternyata ini Bapak Ibu. Biang kerok ini yang dinamakan dengan akar penyebab masalah. Ini gara-gara biang kerok ini semua ini terjadi. Nah, itulah istilahnya Bapak Ibu ya. Inilah dia biang keroknya. Nah, jadi itu, ini biang kerok. Kemudian setelah akar penyebab masalah kita temukan biang keroknya, kemudian kita analisis kenapa biang kerok ini biang keroknya. Nah, seperti cara kita menentukan biang kerok tadi ini Bapak Ibu. Kita analisis sama dengan cara kita menentukan akar penyebab masalah tadi. Metode pembelajaran sangat mempengaruhi terhadap motivasi belajar. Nah, jadi kan itu analisisnya. Analisis akar penyebab masalah ini. Kenapa ini dipilih kan itu istilahnya. Oke, Ibu. Jika metode pembelajaran tepat, maka motivasi belajar siswa pun akan meningkat. Nah, jadi ini contohnya Bapak Ibu ya. Jadi bisa Bapak Ibu kreasikan kata-katanya Bapak Ibu. Semua pasti udah, saya yakin Bapak Ibu lebih pintar merangkai kata. Oke, ini untuk LK 1.3. Nanti setelah LK 1.3 ini Bapak Ibu kita lanjut ke LK 1.4. LK 1.4 berasal dari LK 1.3. Jadi ada titik sambungnya. Kenapa tadi saya sampaikan jangan sampai ini tidak dibuat ini karena nanti di LK 1.4 agar kita di LK 1.4 tidak bingung, tidak harus kembali lagi ke 1.1. Untuk LK 1.4 nanti kolomnya tinggal 2 lagi Bapak Ibu. Masalah terpilih yang akan diselesaikan. Setelah kita tahu akar masalahnya, kemudian kita pilihlah dari banyak masalah yang kita kumpulkan dari LK1 tadi. Nih, banyak masalah yang kita kumpulkan, lanjut ke LK2, kita lakukan literatur, kemudian wawancara, pokoknya kita explore penyebabnya. Kemudian pada LK 1.3 sudah kita tentukan akar penyebab dari masing-masing masalah yang kita dapatkan kemarin. Di LK 1.4 kita mulai menentukan 2 masalah yang terpilih. Masalah terpilih yang akan diselesaikan. Di sini sudah mulai kita merancang untuk perbaikan pembelajaran melalui PPL-nya Bapak Ibu. Ini contohnya nomor 1, kurangnya pemahaman siswa terhadap mata pelajaran matematika. Kenapa sudah mulai masuk ini ada mata pelajarannya agar nanti lebih mudah kita pada saat PPL-nya dan menyusun perangkat ajarnya untuk LK berikutnya nanti untuk tugas berikutnya Bapak Ibu. Kemudian akar penyebab masalahnya, metode yang digunakan guru belum bervariasi. Oke, kita lihat ke LK 1.3-nya diambil dari mana saja Bapak Ibu, kita lihat kembali. LK 1.3. Ini yang saya bilang tadi Bapak Ibu. Kenapa harus kita bunyikan masalahnya di sini? Jangan hasil eksplorasinya saja. Kalau seandainya hasil eksplorasinya saja Bapak Ibu buat di sini, berarti untuk menentukan, untuk mengisi kolom yang pertama di LK 1.4 ini, Bapak Ibu harus kembali ke LK 1.2 atau 1.3, 1.1 di sini. Makanya di saat mengisi LK 1.3, buatkan juga masalahnya di atas sini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak jauh balik lagi ke LK 1.1. Ini masalah terpilih yang akan diselesaikan. Kita pilih, diskusikanlah dengan kawan-kawannya, dengan dosen pembimbing, guru pamongnya, dosen pembimbingnya. Mana kira-kira dari masalah yang banyak ini, mana yang akan kita pilih. Ini contohnya yang dipilih adalah kurangnya pemahaman siswa pada pembelajaran matematika. Tinggal copy, masukkan sini Bapak Ibu. Kemudian akar penyebab masalah. Akar penyebab masalah tinggal di copy juga dari ini. Dah selesai. LK 1.4 itu saja Bapak Ibu. Tinggal copy paste dari LK 1.3-nya.
Oke, untuk LK 1.4. Kita lanjutkan LK 1. Ada lagi enggak? 2.1, 1.5. Di sini pada LK 2.1, masalah yang terpilih, akar penyebab masalah, kemudian ditambah 2 kolom baru. Ini kita copy dari yang tadi Bapak Ibu. Jadi tinggal 2 lagi. Kalau tadi kan banyak masalah kita, sekarang masalah yang kita bahas tinggal 2 lagi. Nih. Ini kolom yang 2 ini kita copy paste aja dari ini. Masalah yang terpilih yang akan diselesaikan, ini dia. Akar penyebab masalah, ini akar penyebab masalah, kita masukkan ke sini. Kemudian tambahannya itu 2, Bapak Ibu. Yang pertama, eksplorasi alternatif solusi. Jadi metode yang digunakan guru belum berkreasi. Jadi di sini Bapak Ibu explore lah, lakukanlah kajian literatur, kemudian wawancara pakar atau wawancara teman sejawat. Kira-kira apa yang cocok untuk metode yang dipakai dalam pembelajaran matematika ini untuk meningkatkan pemahaman siswa pada materi ini umpamanya. Lakukanlah, dieksplor lah masalah ini, cari masukan-masukan dari literatur dan lain sebagainya. Setelah Bapak Ibu explore, Bapak Ibu analisis di sini. Hasil dari yang eksplorasi Bapak Ibu tadi apa-apa saja. Nah, dapatlah beberapa metode. Kalau ini tergantung dosennya. Kalau dimuatkan langsung metode, pengertian metode sama kelebihan dan kekurangannya, masukkan. Jadi apa saja alternatif solusinya? Ini ada. Jadi ini eksplorasi alternatif solusi. Jadi maksudnya metode yang digunakan ini apa-apa saja alternatifnya yang cocok untuk mata pelajaran matematika. Nah, itulah istilahnya nih Bapak Ibu. Eksplorasi alternatif solusi ini. Untuk mencari metode apa saja yang cocok untuk mata pelajaran matematika ini. Oke, itu. Setelah kita dapatkan metode-metodenya, baru kita analisis apa hubungannya dengan mata pelajaran matematika. Kira-kira bisa tidak meningkatkan ini. Nah, itu hasil yang diisi pada analisis ini. Analisis ini analisis lah pemikiran kita atau pendapat kita terhadap apa yang kita cari tadi, hubungannya dengan kurangnya, apa hubungannya metode yang kita temui dihubungkan dengan masalah terpilih yang akan diselesaikan. Kira-kira bisa nggak nanti menyelesaikan? Nah, itulah. Jangan sampai nanti kita sudah mencarikan alternatif solusi, tetapi masalah yang terpilih juga tidak terselesaikan. Nah, kalau di sini ajab kita, ajab nanti di saat kompre Bapak Ibu. Azab. Oke, ini Bapak Ibu. Oke ya, untuk 2.1-nya. Kita lanjut LK 2.2. Di sini muaranya Bapak Ibu. 2.2 analisis eksplorasi alternatif solusi. Ini di copy paste dari kolom terakhir ini. Analisis eksplorasi alternatif solusi. Ini hasilnya, kolom ini tinggal Bapak Ibu masukkan ke sini. Kemudian ada 3 kolom tambahan. Solusi yang relevan. Kira-kira dari berbagai macam solusi, alternatif solusi yang kita temukan tadi, yang relevan yang mana? Nah, ini bisa Bapak Ibu diskusikan dengan dosen pembimbingnya, Bapak Ibu analisis sendiri, atau Bapak Ibu diskusikan dengan kawan-kawannya di LMS, ruang kolaborasi LMS-nya. Setelah Bapak Ibu dapatkan solusi yang relevan, Bapak Ibu analisis. Kenapa solusi ini Bapak Ibu pilih? Nah, analisis hasil ini. Latar belakang pemilihan metode ini sebagai pemecahan masalah yang terjadi terhadap ini adalah sebagai berikut. Nah, jadi di sini analisisnya. Kemudian setelah Bapak Ibu analisis penentuan solusi ini, baru Bapak Ibu analisis alternatif solusinya. Kalau di sini kenapa Bapak Ibu memilih metodenya? Kalau di sini yang analisis alternatif, jadi ada 2 analisis. Analisis penentuan, berarti kenapa Bapak Ibu pilih ini? Nah, itu analisis penentuan. Kalau untuk analisis alternatif, setelah Ibu pilih ini, tentukan ini metodenya,
alternatif solusi Bapak Ibu itu bagaimana cara penerapannya dalam pembelajaran. Nah, itulah itu maksudnya Bapak Ibu. Bagaimana langkah-langkahnya, bisa langsung dibuatkan langkah-langkah. Kemudian cara pembelajarannya, cara penerapannya dalam menyelesaikan masalah ini. Itu ini ya Bapak Ibu. Itu isi dari analisis alternatif solusi. Bisa juga Bapak Ibu tambahkan dari hasil literatur ini untuk mendukung pendapat Bapak Ibu untuk alternatif solusi ini tadi. Ini contohnya langkah pembelajarannya ini. Setelah ini, kenapa kita harus langsung ini jelaskan langkah-langkah pembelajaran? Karena habis ini kita akan masuk ke penyusunan perangkat ajar. Karena setelah kegiatan penentuan solusi, Bapak Ibu langsung menyusun perangkat ajar. Penyusun perangkat ajar Bapak Ibu ambil dari sini, langsung dari sini saja. Jadi berpedoman dari analisis alternatif solusi ini Bapak Ibu. Kalau sudah bagus LK Bapak Ibu dari LK 1.1 sampai 2.2 sudah nyambung, sudah pas, sudah oke. Di saat menyusun perangkat ajar Bapak Ibu udah tinggal goyang-goyang kaki. Kemudian di saat ujian kompre, ya Bapak Ibu santai saja menjawab dosen penguji. Karena kita sudah membahas, sudah nyambung, sudah oke dari penentuan masalah sampai ke penyelesaian masalah, menentukan solusi dari masalahnya. Jadi nanti di saat kompre insya Allah Bapak Ibu akan lancar jaya. Mudah-mudahan video singkat saya pada kali ini bermanfaat bagi Bapak Ibu. Semoga PPG Bapak Ibu selalu diberikan kelancaran dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja rasanya yang perlu dalam pengisian LK untuk persiapan PPA, persiapan penyusunan perangkat ajar ini Bapak Ibu. Ingat satu lagi, LK yang Bapak Ibu susun dari LK 1.1 sampai LK 2.2 ini muaranya nanti adalah pada penyusunan perangkat ajar. Penyusunan perangkat ajar akan Bapak Ibu ujiankan pada uji komprehensif. Setelah lulus uji komprehensif, nanti Bapak Ibu baru akan melaksanakan PPL. Jadi LK 1.1 sampai LK 2.2 ini akan Bapak Ibu terapkan pada PPL nantinya. Oke, tetap semangat Bapak Ibu, tetap jalani dengan santai, jangan panik, jangan galau. Semua masalah pasti ada solusi. Sedangkan masalah yang dalam LK aja ada solusi bagi Bapak Ibu, apalagi masalah dalam mengerjakan tugas. Oke Bapak Ibu, tetap santai, hidup santai, masa depan cerah. Demikian. Mohon maaf di atas kesalahan dan kehilapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.